Cek nih. Memang kalau kru biasanya sebelum kajian mulai udah ngecek. Ada ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tapi kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Allah mulai juga kayaknya tuh. Yang di belakang kajiannya mulai juga. Ibu, Masya Allah, barakallahu fikun. Tapi kita mulai lagi Bu kajian kita. Kita sampai ke pertanyaan yang ke-16 ya. Apakah kita boleh pakai benang gitu ya? Halqah ini ya yang bulat-bulat, maksudnya kayak gelang, kalung ya. Tujuannya lisyifa, untuk berobat. Jawabannya la nalbasuhuma. Kita tidak boleh memakainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dalam surat Al-An'am, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaha la taziduka illa wahnan. In bidha anka fa innaka law mitta ma aflahta abada." Sesungguhnya hal tersebut ya tidaklah menambah ya kepadamu melainkan kelemahan. Kalau terjemahan bebasnya, sesungguhnya hal tersebut hanya membuatmu semakin lemah. Lepaskanlah ya, karena sesungguhnya apabila engkau mati dan gelang tersebut masih ada padamu, maka maaflah ta'abada, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini ada sebabnya. Jadi Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat pakai gelang dari kuningan. Nabi SAW bertanya, "Mahada ya, apa ini? Atau untuk apa?" Kemudian kata sahabat tadi, "Minal wahimah wahai Rasulullah." Ini tujuannya supaya terhindar dari penyakit wahai Rasulullah. Dari ini gelang dari apa tadi? Dari kuningan. Apa kata Nabi SAW? Iya. Kalau dalam riwayat tersebut ya, in bidha dulu. Lepaskan gelang tersebut. Innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang tersebut ya hanya semakin membuat kamu lemah. Dan apabila engkau mati dan gelang tersebut masih kau pakai gitu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim disahihkan dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi nggak boleh Bapak Ibu kita pakai gelang, pakai yang model kalung juga gitu ya, atau yang diikat di pinggang, sesuatu yang sebetulnya tidak bisa mendatangkan kesembuhan berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmiah ya, ilmu kedokteran, ilmu teknologi. Nanti ini kita akan bahas di pembahasan syirik asghar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tidak boleh kita menggunakan gelang atau yang semacamnya untuk berobat, padahal itu bukan obat ya. Berdasarkan dalil maupun berdasarkan ilmu kedokteran ilmiah gitu ya, ilmu teknologi contohnya. Ya sekarang coba benang dibelit coba. Benang berdasarkan Al-Qur'an ada enggak? Barang siapa yang pakai benang ya digelangin gitu di ini, kemudian dia akan sembuh atau maka dia akan sembuh. Enggak ada. Tapi dari ilmu kedokteran, gelang terbuat dari benang itu bisa menyembuhkan obat dari penyakit tertentu. Ada enggak?
dari ilmu kedokteran, nggak bakalan ada. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Nanti jatuh kepada kesyirikan. Nanti jatuh kepada kesyirikan. Ini yang dinamakan tamimah, nanti akan ada. Langsung saja ya, karena pembahasan masih sama. Hal nu'alliqu al-kharzata wal wada'ata wa nahwaha. Apakah kita boleh ya menggantungkan atau mengaitkan al-kharzah? Al-kharzah ini intinya dari lautan dia tuh. Marjan kalau diterjemahkan. Kalau wada'ah ini cangkang kerang. Wada'ah ini cangkang-cangkang kerang, rumah-rumah kerang. Boleh nggak kita kaitkan hal tersebut dan yang semacamnya, ya pokoknya anu-anu kerang lah yang di lautan, keong apa segala macam gitu ya. Kita kaitkan, kita gantungkan. Tujuannya supaya terhindar dari penyakit. Boleh enggak tuh? Jawabannya la nu'alliquhuma minal ain. Tidak boleh kita gantungkan hal tersebut dalam rangka mencegah diri dari ain atau mencegah diri dari penyakit secara umum. Dalilnya tadi dalam surat Al-An'am, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Baik. Jadi Bapak Ibu, jazakallah khair. Kita bahas tamimah. Kita bahas tamimah. Apa itu tamimah? Ini sering dan masih banyak, ya, masih banyak dipakai oleh orang-orang yang mereka meyakini hal ini. Tamimah itu apa Bapak Ibu? Tamimah adalah segala sesuatu, jadi umum dia. Karena ada ulama mengatakan tamimah adalah sesuatu yang dikaitkan, ya, atau yang dipakai tujuannya terhindar dari penyakit. Kita berikan definisi secara umum sehingga ada yang bisa ada yang dipakai, ada yang digantungkan, ya, digantungkan di atas pintu dan seterusnya, atau tidak digantungkan, lebih umum. Jadi tamimah adalah segala sesuatu yang diyakini betul-betul bisa, ya, yang apa? Segala sesuatu yang diyakini mendatangkan manfaat maupun mudarat. Ini dia tamimah. Saya ulangi, tamimah adalah segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, padahal tidak seperti itu. Saya kasih tambahan. Bu, apa tamimah, Bu? Apa mau ya? Aku sek ngobrol mau ki. Tamimah adalah segala sesuatu yang diyakini. Diyakini, jadi ada keyakinan di situ. Segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, padahal tidak seperti itu. Sekedar khayalan saja. Sekedar khayal. Contoh Pak, ada orang, dia di kertas nulis alif ba ta sa atau jim apa segala macam, dia gambar pedang, dia gambar apa meong ya, apalah segala macam dia gambarin, dia yakini benda ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Maka ini adalah tamimah. Apa hukumnya Pak? Seorang membuat tamimah atau menggantungkan tamimah? Haram, syirik, ya, termasuk syirik. Itu tadi tulis-tulisan.
bisa digantung di atas pintu, ditaruh di laci, ditaruh di dompet, atau ditaruh di mana aja terserah dia. Nah, ini tamimah. Jadi tamimah adalah segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, padahal tidak seperti itu berdasarkan Al-Quran ya, maupun berdasarkan ilmu teknologi atau ilmu kedokteran. Ini tamimah. Contoh lagi yang bukan tulis-tulisan ya itu biasa yang digantungkan atau dipakaikan kepada anak-anak, kalung ya. Kemudian di pinggang, digelangin. Taib. Kan ada keyakinan kan di situ mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat. Padahal tidak seperti itu berdasarkan Al-Quran maupun ilmu teknologi atau ilmu kedokteran. Maka berarti orang yang memakaikan itu meyakini itu ya, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan karena dia telah membuat tamimah atau menggantungkan tamimah. Nabi bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang mengaitkan atau menggantungkan tamimah maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Jadi ini tamimah Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang menggantungkan nih hordeng kan dia yakini kan mendatangkan manfaat bukan? Tidak. Mendatangkan manfaat tidak? Menolak mudarat tidak? Hah? Menolak mudarat dari contohnya serangan nyamuk atau apa ini? Bisa jadi. Berarti dia telah menggantungkan tamimah. Iya. Kenapa tidak? Karena memang betul-betul bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Coba tadi definisinya, tamimah itu segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, padahal tidak seperti itu, ya kan? Padahal tidak seperti itu berdasarkan dalil atau berdasarkan ilmiah atau ilmu teknologi. Masang jendela, Pak, bukankah kita yakini itu, Pak? Bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari kita? Iya. Apakah berarti kita jatuh kepada syirik? Loh, kita kan meyakini loh. Jawabannya karena memang betul-betul, bukan sekedar khayalan, Pak. Coba bandingkan dengan orang yang tadi pakai gelang dari benang coba. Khayalan belaka itu. Nggak ada. Oke, kalau jendela tadi nggak ada Al-Quran, tapi berdasarkan ilmiah gitu ya yang kita rasakan juga benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tapi kalau ini benang dipakai udah gitu, diyakini bisa anak ini terhindar dari penyakit. Apa? Nggak ada. Ya, sekedar khayalan saja. Jadi itu tamimah, sekali lagi supaya ingat, adalah segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, padahal tidak seperti itu. Iya, padahal tidak seperti itu. Ini tamimah. Jadi nggak cuma yang dikaitkan saja, Pak. Bukan hanya yang dikaitkan itu tamimah, tapi yang tidak dikaitkan juga asal itu diyakini. Ada keyakinan tadi, maka jatuh kepada tamimah. Tadi ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum menggantungkan tamimah, membuat tamimah adalah haram. Ada pembahasan saya minta Bapak Ibu agak fokus. Gimana kalau seandainya tamimahnya dari Al-Quran? Taib, kalau selain dari Al-Quran sepakat para ulama haram, sepakat syirik. Nah sekarang kalau seandainya tamimahnya dari Al-Quran, seorang dia nulis Al-Quran, Al-Fatihah contohnya, dia lipat, dia gantungin, atau dia lipat, dia kantongin, atau dia lipat, dia anuin pakai kain, ayat kursi. Nah ya, ayat kursi biasanya apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama.
Bunda Aisyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim, seingat saya, mereka mengatakan boleh kalau dari Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Hukumnya apa? Kalau dari Al-Quran loh ya. Hukumnya boleh. Pendapat Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena dari Al-Quran, dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa, sebagai obat. Huda wa syifa. Ya. Bima fi sudur, sebagai obat, ya, sebagai obat dan hidayah bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Mereka berdalil. Nah, di sini Allah katakan sebagai obat dan Allah tidak mengikat dengan tata cara tertentu. Seperti itu. Ini dalil mereka. Pendapat yang kedua tetap haram. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, tetap haram. Ya. Cuman kalau dari Al-Quran tidak kita katakan syirik. Cuman tetap haram. Alasannya yang pertama, alasan kenapa tetap haram meskipun tamimah ini dari Al-Quran, pertama karena keumuman hadis Nabi. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, di sini tidak dibatasi baik dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Tapi sekali lagi, kalau dari Al-Quran tidak kita katakan seseorang yang membuat itu jatuh kepada syirik, dah. Cuma tetap haram. Ini yang pertama, karena dalil-dalil yang melarang menggantungkan tamimah itu umum. Kedua, Bapak Ibu, kenapa diharamkan juga? Kedua, supaya tidak menghinakan Al-Quran. Karena bisa jadi nanti kalau seandainya seseorang buat tamimah dari Al-Quran, dia jadikan kalungnya lepas lagi, ya, kekotoran, atau dia gantungkan kalung ini ke sapi atau ke kudanya terus lepas, ya kekotoran, ini kan menghinakan Al-Quran. Ini yang kedua, takutnya nanti menghinakan Al-Quran. Yang ketiga, alasannya mencegah agar tidak jatuh kepada syirik besar. Oke Pak, kalau seandainya kita mungkin bisa terhindar dari syirik karena kita tidak melakukan tamimah atau menggantungkan tamimah dari lain Al-Quran. Iya, kita mungkin. Tapi gimana dengan orang yang melihat kita? Itu Pak Ustadz aja pakai. Ustadz pakai itu. Padahal pakai Al-Quran. Ujungnya mereka nanti pakainya selain dari Al-Quran. Bisa juga nanti orang awalnya pakai Al-Quran, tapi kok nggak ngefek. Bisa aja nggak ngefek. Coba kata setan, udah coba tuh datang ke Pak Kiai itu minta tamimah yang lebih mantap gitu ya. Jadi yang ketiga ini, alasan yang ketiga kenapa tetap diharamkan, dalam rangka menutup ya jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Meskipun banyak saudara kita kaum muslimin yang masih nih menggunakan jimat pakai apa? Ayat kursi mereka gantungkan di rumah. Kan mereka yakini kan? Betul tidak? Ya memang itu pendapat Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi tetap wallahu a'lam bishawab kita katakan itu haram, tidak diperbolehkan. Seperti ini. Wallahu tabaraka wa taala. Itu tamimah Bapak Ibu ya. Sekarang kalau seandainya yang benar-benar digantungan itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, maka jawabannya itu bukan tamimah. Karena sekali lagi tamimah itu segala sesuatu diyakini
bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu berarti bukan tamimah. Kayak tadi kita ya menggantungkan atau menggunakan jendela ya. Itu kan kita yakini ada manfaat atau mudarat. Ketika dokter dia pakai apanya itu, kalau bahasa Arab sama'ah itu yang kayak handset itu, ya alat mendengar lah gitu ya. Bukankah ketika dia gantungkan itu dia yakini bisa mendatangkan manfaat? Jawabannya iya. Berarti dia jatuh kepada syirik? Enggak. Kenapa? Karena memang benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seperti itu. Taib wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan memajang ayat-ayat Al-Quran. Iya. Kalau memajang ayat-ayat Al-Quran berupa kaligrafi, Iya. tapi tujuannya tidak meyakini bahwa itu Sebagai hiasan aja lah gitu ya. hiasan saja. Kaligrafi Iya. berbentuk bintang emas, bagus, dipajang di dinding. Al-Quran itu ya, bukan gambar Ka'bah gitu ya. Enggak. Ya mungkin ya Ada gambarnya juga ya. ada gambar kabarnya juga, ya, atau ayat kursi ada ayat-ayat yang lain, Iya. Yasin dan lainnya. Al-Fatihah. Iya. Hukumnya gimana? Boleh tidak? Iya, di dalam Islam gimana hukumnya ya? Karena Pertanyaan. di Masjidil Haram juga kayaknya dihias dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Iya. Baik. Pertanyaan ini pernah disampaikan atau ditanyakan kepada Syekhul Islam ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Disebutkan dalam fatwa beliau. Iya. Beliau ditanya, apa hukumnya? Seperti itu tadi, persis sama. Hukumnya gimana seseorang menjadikan Al-Quran ya sebagai hiasan ya, beberapa surat Al-Quran menjadi hiasan. Beliau menjawab, ini ulama besar Bapak Ibu. Beliau menjawab, sesungguhnya Al-Quran diturunkan tujuannya itu bukan untuk diseperti itu kan. Tujuannya adalah untuk kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan. Dari mushaf itu kita baca dari mushaf, ya, tanya semisal dari mushaf, ya seperti HP Android. Tujuannya kita baca, kita pahami, kita amalkan. Ini bukan untuk dipajang-pajang, ditulis-tulis di masjid atau di rumah atau di sebuah kulit ya, bukan. Beliau mengatakan tetap tidak diperbolehkan karena itu bisa nanti kita jatuh kepada bentuk ya melecehkan Al-Quran. Karena betapa sering Al-Quran ditulis, kemudian ditempelkan di dinding, kemudian di situ dilakukan maksiat di tempat di situ. Padahal Al-Quran ada di ayat-ayat Allah ada. Ini bentuk pelecehan. Ini kata beliau. Adapun apa yang ditulis di masjid-masjid besar, di Masjid Al-Haram, maka itu bukan ya dalil untuk kita ikuti. Para ulama telah menasihati, tapi ulama tugasnya cuma menasihati. Dan itu pemerintah yang melakukan atau yang membuat itu. Jadi tetap tidak diperbolehkan, lebih baik kalau memang mau hiasan ya gambar apa pegunungan seperti itu. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Seperti itu. Jadi takutnya nanti jatuh kepada bentuk melecehkan Al-Quran. Jadi seperti itu. Saat ini, hukumnya sampai haram tidak? Iya, kalau seandainya jatuh kepada pelecehan haram. Iya haram, tidak diperbolehkan. Tidak bolehnya itu sampai haram. Nah, karena nanti bisa jatuh kepada pelecehan Al-Quran. Kalaupun tidak sampai haram maka makruh ya.
Kalau seandainya memang itu tidak dilakukan maksiat seperti ditaruh di musola yang kita buat di rumah, masa orang maksiat di situ kan? Alhamdulillah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, ada 6 ini di sini. Kayaknya bareng-bareng ini. Type 1. Apakah buah pala itu haram, Ustaz? Buah pala yang buat masak-masak gitu ya. Type. Apa hukumnya? Saya tanya, buah pala itu berbahaya tidak? Buah pala itu berbahaya tidak? Tidak. Jadi hukumnya boleh, tidak masalah ya. Kalau masalah dunia ya, pakaian, makanan, minuman, yang ditanya itu dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asalnya halal. Kalau ada orang yang ngomong haram, datangkan dalil. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah dunia, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Kata Allah, berarti halal. Kalau masalah dunia yang diminta dalil apa Bapak Ibu? Dalil yang mengharamkan. Kalau dalam masalah agama, amalan, ibadah, dalil yang kita minta adalah dalil yang membolehkan atau mensyariatkan. Kedua, apa hukumnya seorang wanita bekerja ke luar negeri, gadis? Oh, maksudnya apa hukumnya masih gadis kerja ke luar negeri? Hukumnya haram. Kok bisa haram? Taib. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya kasih jawaban secara detail, saya tanya, mau jawaban Islam apa jawaban masyarakat? Islam, karena kita bahas Islam ya. Taib. Kalau jawaban masyarakat, goblok masa nggak boleh, orang nyari duit gitu kan? Bisa jadi begitu bahasanya, kerkas. Tapi kita bukan seperti itu. Kita berdasarkan dalil. Apa hukumnya? Pertama haram. Bukan pertama. Ya hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa haram? Seorang wanita ya, mau udah nikah, mau belum nikah, nggak boleh bersafar kecuali bersama mahram. Nggak boleh bersafar kecuali bersama mahram. Manakala seorang wanita dia ingin melakukan perjalanan jauh yang dianggap sebagai safar, maka wajib dia bersama mahram. Kecuali mau ke pasar dekat-dekat aja nggak masalah, nggak sama mahram juga. Itu bukan disebut safar. Tapi kalau jauh ya disebut perjalanan safar, maka dia wajib bersama mahram. Kalau seandainya tidak, maka diharamkan. Karena nanti siapa yang menjaga dia? Kalau terjadi apa-apa, apalagi wanita, masih gadis lagi. Dan ingat Bapak Ibu, tidaklah Islam mengharamkan, melainkan pasti ada mudaratnya di sesuatu yang diharamkan tersebut. Pasti ada mudaratnya. Kalaupun ada manfaatnya, pasti mudaratnya lebih besar. Kalaupun ada manfaatnya, pasti mudaratnya lebih besar, kerusakannya lebih besar. Tapi wanita bekerja ke luar negeri, sangat jelas mudaratnya lebih besar. Bagaimana kondisi dia di sana nanti? Jangankan ke luar negeri, keluar kota aja nggak boleh. Kalau seandainya tidak ada mahramnya. Walaupun dengan izin suami, suaminya berarti ini nggak benar ya. Nggak tahu agama berarti. Di mana suaminya kau membolehkan istrinya pergi jauh-jauh ya, sampai bersafar ya, tanpa ditemani. Batasan umur mahramnya, Ustaz. Baik. Nah, gimana kriteria gitu ya mahram? Para ulama mengatakan syarat mahram yang dianggap sah sebagai mahram bagi wanita, pertama dia harus laki-laki. Harus laki-laki. Kalau wanita sama wanita tetap tidak boleh, harus ada laki-laki.
laki-laki, dan ini saudaranya atau kakaknya atau adiknya atau ayahnya atau suaminya atau anaknya ya. Jadi yang pertama harus laki-laki, kemudian berakal. Ya, kalau gila gimana? Laki-laki berakal dan harus sudah baligh. Harus sudah baligh. Kalau bayi meskipun laki-laki tidak dikatakan sah sebagai mahram. Jadi harus laki-laki baligh, kemudian berapa tadi? Berakal kemudian baligh. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan harus Islam. Harus Islam. Iya, tapi ini kurang tepat. Ada ulama yang mengatakan harus Islam, tapi ini kurang tepat. Nah, kalau bapaknya kafir, apa yang nggak boleh ngantar gitu? Kan bapaknya mahramnya, tetap. Jadi nggak boleh bapak ibu ya gadis pergi kerja ke luar negeri atau keluar kota sendirian, jangan. Ya ingat, wanita itu dimuliakan Islam. Wanita itu mutiara, intan, permata. Jadi harus betul-betul dijaga, pengawasannya ketat. Enggak bedanya orang jual emas. Pasti berbeda dengan orang yang menjual gorengan. Emas ketat penjagaannya, pakai CCTV segala macam, bos. Udah dikasih CCTV, kemudian di kaca etalase, wah pokoknya nggak boleh siapapun nyentuh. Itu wanita. Wanita tidak seperti gorengan. Alah, tahu sendiri. Colak-colek ya, pilih di bekas siapa aja ya, nyenggol. Boro-boro CCTV gitu ya. Ya kadang cicip dulu ini enak apa enggak ini. Jadi ibu-ibu itu bukan seperti gorengan. Wanita itu bukan seperti gorengan, tapi mutiara, intan, permata. Jadi jangan sampai maunya jadi gorengan atau seperti gorengan ya. Jadi tidak boleh bapak ibu, hukumnya haram. Cari suami aja, biar suami yang kerja merantau gitu. Enak, nggak capek, nggak apa, paling apa sih ya, suami yang puyeng nyari duit dah itu aja. Ketiga, apakah sujudnya wanita dalam sholat itu sama dengan laki-laki? Jawabannya iya, karena Nabi SAW bersabda, ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Nabi bersabda, innaman nisa syaqaiqur rijal, sesungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Maksudnya ya sama hukumnya dalam masalah ibadah, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi sama aja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh sujudnya beda, maka dia harus mendatangkan dalil, dan tidak akan ada dalil. Kalau sujud, oh biasanya ini yang ditanyakan tuh tangannya ke ini. Saya pernah itu dengar pas dulu di Kalimantan awal-awal hijrah, tapi salah hijrah, tapi melalui itu saya dapat hidayah beneran. Jadi pas lagi ceramah Pak Kiainya ngejelasin, di wanita kenapa sujudnya beda, karena untuk ganjel itunya supaya nggak melewer gitu ya. Wallahu a'lam. Ini jelas ya, akal-akalan gitu ya, apa-apaan, ngaco aja ya Pak Kiai itu. Intinya supaya ngelucu aja sebetulnya Pak Kiai itu. Nggak ada ya, sama aja. Sujudnya sama sebagaimana sujudnya laki-laki, nggak ada perbedaan. Kalau ada yang mengatakan beda, wajib harus mendatangkan dalil. Kalau nggak bisa, maka kita tolak perkataannya, meskipun dia kiai. Karena kata Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Kata beliau, ketika beliau ceramah di Masjid Nabawi,
Beliau mengatakan setiap ucapan, setiap pendapat itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Empat, bagaimana hukumnya mendatangi orang tua untuk menyapih bayi yang biasanya si bayi diberi sejenis jajanan, permen dan sejenisnya. Ya kalau nggak ada keyakinan apa-apa, tidak masalah. Dikasih permen, dikasih apa. Tapi biasanya datang ke orang tua ada keyakinan, ben ora gelem anu lagi gitu. Nggak usah kayak gitu, nanti jatuh kepada kesyirikan. Ya, udah kasih aja kopi itunya. Atau kasih broto wali gitu ya. Seperti itu. Iya. Dia nggak boleh kalau datang itu minta kecuali ya memang ada tadi tipsnya itu berdasarkan ilmiah ya, pengalaman itu betul-betul terjadi. Nggak masalah. Kelima, apakah jika seorang wanita telah ditalak 2 kali kemudian rujuk kembali, kemudian di tahun berikutnya mentalak istrinya lagi, apakah talak yang sebelumnya itu gugur atau masih berlanjut? Enggak, sudah bukan jadi suami istri lagi. Soalnya geus talak 3 ya. Udah talak 3. Ya kuotanya laki-laki itu ada 3. Kalau seandainya laki-laki atau suami ngomong di tahun sekian, kamu saya cerai atau kamu saya talak, saya lagi kambekan, terus balikan lagi, lakukan hubungan biologis atau ngomong yuk kita rujuk lagi, atau yang melakukan hubungan biologis. Taib 1 sudah. Di tahun berikutnya ribut lagi, cerai 2 berarti. Pisah ranjang, lagi ribut biasa ya, frustasi lah. Kemudian ya barikan lagi 2. Udah ini lampu merah udah. Ribut lagi, cerai sudah berarti bukan suami istri lagi karena talak 3 sudah. Tapi rujuknya itu di waktu masa idahnya belum habis. Iya. Tapi kalau masa rujuknya di masa idahnya sudah habis, berarti dia harus mendatangkan. Iya, kalau seandainya yang kuotanya balik lagi. Iya betul. Kalau seandainya talak 1, talak 2 sudah terjadi contohnya. Di talak yang kedua ini kan contohnya kan marahan nih ya. Sebetulnya jangan pergi, sudah. Kalau ribut tuh ya kalaupun terjadi perceraian jangan keluar. Istri nggak boleh pergi ke rumah orang tuanya kecuali atas izin suami. Ini ingat-ingat nih, ibu-ibu, haram keluar rumah suami atau tempat tinggal yang di situ disediakan suami ya, ke rumah orang tuanya atau ke siapapun kecuali dengan izin suami. Ingat, meskipun dicerai itu masih istri. Kalau talak 1, talak 2 nggak boleh keluar. Kalau masa idahnya belum habis. Iya, kalau masa idahnya belum habis. Sudah bukan istri kita lagi. Iya, kalau seandainya ditalak terus masa idahnya habis. Masa idahnya habis karena di masa ini belum rujuk juga. Mungkin cerai kemudian sudah istrinya pergi dia. Nggak ketahuan kemana gitu ya. Ini istri kurang aja berarti, nggak paham ini. Sudah nggak ada kabar, habis dah masa idahnya. Terus mau balikan lagi. Kalau memang balikan lagi sama-sama suka, ya sudah. Akad lagi, mahar lagi, akad lagi, wali, pokoknya syarat-syarat nikah itu dipenuhi. Kemudian kalau sudah sah, sudah dia balik lagi. Kuotanya balik lagi. Kalau kita katakan kuota gitu ya. 3 lagi, jadi 3 lagi. Kalau udah habis masa idahnya. Karena kan akadnya baru, maka jadi baru lagi. Jadi pengantin baru lagi.
pengantin baru lagi. Iya, jadi pengantin baru lagi. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Biasa kan kejadian misalnya cekcok. Iya. Kemudian kita satu misalnya. Mungkin karena sudah mungkin si istri sebel sama suami tidak lagi tinggal di rumah itu saja. Iya. Dia pulang ke orang tuanya. Nah, ketika si suami ini berkeinginan rujuk dalam masa idah, apakah itu istri wajib mau? Iya, wajib karena dia masih istrinya. Tapi kalau dia nggak mau dengan alasan memang Wis buan sih tenan gitu ya. dalam masa idah Kalau memang sudah seperti itu ya sudahlah. Sebagai laki-laki sudah ngapain mempertahankan wanita yang seperti itu. Kalau sudah nggak cinta lagi jangan dipertahankan. Kalaupun balikan pasti nanti nggak bener. Ujungnya ribut nih. Ini nih laki-laki harusnya sadar diri kenapa sih? Kalau memang istri udah nggak mau contohnya, meskipun itu hak kita, mas talak satu itu masih istri kita. Tapi kalau seandainya nggak mau, bos, aku rasudi meh karo kowe, sudah. Apa yang tetap dipertahankan? Meskipun punya anak, toh tidak masalah. Tapi kita benar-benar rawat anak kita. Ya koro-koro makmu iki lho nduk, atau le. Padahal bapak sudah begini makmu pokoknya. Ya, jangan kita jelek-jelekan juga ke anak. Ya kita sebutkan kesalahannya, ya jangan diturutin gitu, ya jangan diikuti. Gitu. Sekarang kebanyakan suami kukuh pokoknya mah kalau bahasa Sunda. Wis pokoknya ngotot. Mau aku ora gelem pisah karo kowe nduk ini. Pokoknya tetap mau sama kamu. Istrinya udah terlanjur sakit hati karena sering disakiti. Ya, ini pun jadi pelajaran lah. Jadi pelajaran bagi suami. Kok bisa istri sampai seperti itu? Pasti ada sebabnya kan. Pasti ada sebabnya. Janganlah sering-sering buat istri sakit hati ya. Jangan sering-sering. Bukan berarti kalau jarang-jarang boleh, enggak juga ya. Namanya rumah tangga kan biasa, salah ucap ya, salah sikap itu biasa ya. Penting itu. Kalau memang udah nggak mau lagi sudah, ya sudah, kamu saya ceraikan sudah. Masa indah terserah kamu mau nikah lagi terserah sama orang lain. Tapi ingat kalau memang kamu balik lagi ke saya selalu siap gitu ya. Gitu aja. Gitu. Cuma nanti ya paling jadi yang kedua karena saya kan mau kawin lagi ini. Nanti jadi istri muda saya ini. Paling gitu. Seperti itu. Enam, apakah kita diperbolehkan berobat di tempat pijat refleksi? Jawabannya boleh, tidak masalah. Kalau seandainya yang pijat refleksi itu sesama jenis, ya kalau perempuannya yang memijatnya perempuan, laki-laki yang memijatnya laki-laki dan tidak ada jampe-jampe apa segala macam ya, memang betul-betul refleksi, ada titik-titik tertentu yang dipijat, maka tidak masalah, tidak masalah ya, malah bagus ya untuk kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Oke, karena sudah tidak ada lagi, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi qadarullah wa masya'a fa'al. Ada perubahan ya di rencana kita ini. Rencananya kan mau lama ya. Mau lama, kemarin itu sebulanan lebih. Tapi karena satu dan lain hal ada perubahan. Jadi insyaallah ta'ala saya hari Rabu ya insyaallah kalau nggak ada halangan kembali ke tempat sana ya, ke pekerjaan saya ke tempat sana gitu, ke Linggau. Jadi kajian kita ini untuk kesempatan kali ini sampai insyaallah hari Rabu nanti malam Rabu, Selasa malam Rabu. Nanti minta tolonglah jadwalnya itu, iya malam Rabunya itu digeser dikit lah ini. Seperti itu. Ada perubahan. Saya rencana pengen menyelesaikan kitab ini. Kalau selesai alhamdulillah, insyaallah selesai. Kalau cepat ya.
Pas selesai nggak apa-apa Ustaz, biar bulan depan balik lagi. Insyaallah. Insyaallah taala. Selesai. Ya, jadi seperti itu pertemuan kita. Saya betul-betul terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya jauh-jauh, subhanallah. Ya, semoga kita diberikan semangat terus belajar ilmu agama. Ya, supaya kita betul-betul beragama ini benar-benar berdasarkan ilmu ya. Karena kalau kita beragama tidak berdasarkan ilmu, nanti kita mirip orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sesat oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa orang Nasrani dikatakan dhalin, sesat? Karena mereka beragama atau beribadah tanpa ilmu. Orang Yahudi kenapa maghdub, dibenci? Ya, mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi betul-betul kita berharap kepada Allah, semoga Allah terus memberikan istiqomahan yang menuntut ilmu syar'i sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala a'lam bissawab. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.